Pernah nggak sih, kamu merasa ada sesuatu yang hilang dari hidup, tapi nggak tahu apa itu? Mungkin jawabannya ada di dalam filosofi Jayoboyo, sosok legendaris dari Jawa yang penuh dengan makna dalam setiap tindakan dan sikapnya. Yuk, kita bedah karakter Jayoboyo dan apa yang bisa kita pelajari dari perjalanan hidupnya. Siapa sih Jayoboyo? Oke, sebelum ngomongin filosofi dan karakter Jayoboyo, kita harus paham dulu siapa dia. Jayoboyo adalah seorang raja dari kerajaan Kediri di Jawa Timur pada abad ke-12. Dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, Jayoboyo bukan cuma berkuasa dengan kekuatan, tapi juga dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang dalam. Nah, selain sebagai pemimpin yang dihormati, Jayoboyo juga terkenal dengan ramalannya yang legendaris. Ia punya kemampuan untuk melihat masa depan, yang menurut cerita rakyat, bisa meramal berbagai kejadian besar. Tapi, yang paling menarik dari Jayoboyo bukan soal ramalan-ramalan tersebut, melainkan filosofi hidup yang bisa kita ambil dari karakter dan sikapnya. Filosofi karakter Jayoboyo, meskipun seorang raja yang punya kekuasaan besar, punya karakter yang sangat rendah hati dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Kalau kamu perhatiin, ada beberapa nilai penting dalam dirinya yang bisa kita bawa ke dunia nyata. Apa aja? 1. Kebijaksanaan dalam memimpin. Jayoboyo bukan hanya seorang raja yang dikenal karena kekuasaannya, tapi juga karena kebijaksanaannya yang luar biasa dalam memimpin. Di zaman yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam keputusan impulsif, buru-buru, dan tanpa pertimbangan matang. Nah, kalau kita lihat gaya kepemimpinan Jayoboyo, dia jauh lebih bijak daripada itu. Dia nggak cuma memerintah, tetapi dia memahami situasi, memahami rakyatnya, dan memahami dirinya sendiri. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari adalah mengambil keputusan dengan hati-hati. Sebagai seorang raja, Jayoboyo seringkali menghadapi situasi yang penuh ketegangan dan kompleksitas. Bayangin aja, dia harus memimpin sebuah kerajaan besar dengan banyak kepentingan, konflik, dan juga ancaman dari luar. Tapi apa yang dia lakukan? Dia nggak tergesa-gesa dalam bertindak. Sebaliknya, dia selalu mengutamakan pertimbangan yang matang, mendengarkan semua pihak, dan baru kemudian mengambil langkah. Jayoboyo tahu betul bahwa keputusan yang terburu-buru bisa menimbulkan dampak yang lebih besar dari yang diperkirakan. Nah, dalam dunia remaja sekarang, ini juga penting banget. Misalnya, dalam organisasi sekolah atau komunitas, seringkali kita harus memimpin sebuah tim. Kalau kamu langsung memutuskan sesuatu tanpa diskusi yang cukup, bisa jadi keputusanmu malah bikin situasi makin ribet. Sama seperti Jayoboyo, penting banget buat kita untuk melibatkan orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Entah itu teman satu tim, guru, atau siapapun yang bisa memberi perspektif baru. Dengan cara ini, keputusan yang diambil bisa lebih terarah, adil, dan tentunya lebih bijaksana. Selain itu, kebijaksanaan dalam memimpin juga berarti tahu kapan harus berhenti mendikte dan mulai mendengarkan. Dalam banyak cerita, Jayoboyo dikenal sebagai raja yang sangat memperhatikan pendapat rakyatnya. Dia bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di atas singgasana dan berharap segalanya berjalan sesuai kehendaknya. Sebaliknya, dia berusaha mendengar keluhan dan harapan rakyatnya, agar keputusan yang diambil benar-benar bisa menciptakan kebaikan bagi semua pihak. Di dunia sekarang, kita juga bisa mengaplikasikan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu jadi pemimpin, entah dalam kelompok belajar atau tim olahraga, penting banget untuk mendengarkan teman-temanmu. Dengan mendengarkan, kamu bisa memahami kebutuhan mereka, masalah yang mereka hadapi, dan akhirnya mengambil keputusan yang lebih tepat. Kebijaksanaan dalam memimpin juga berarti mempunyai visi yang lebih besar. Jayoboyo bukan hanya berpikir untuk kepentingan jangka pendek, tapi dia melihat jauh ke depan. Ini adalah pelajaran penting buat kita. Kadang kita sering fokus pada hal-hal kecil, seperti popularitas atau hasil cepat. Padahal, kalau kita punya pandangan yang lebih luas, kita bisa membuat keputusan yang membawa kita menuju tujuan yang lebih besar dan lebih bermakna. Jadi, apakah kamu cuma ingin menang dalam pertempuran kecil? Atau kamu ingin menang dalam peperangan besar yang memberi dampak jangka panjang? Intinya, kebijaksanaan Jayoboyo dalam memimpin mengajarkan kita untuk lebih hati-hati, lebih sabar,
dan lebih mendalam dalam setiap langkah yang kita ambil. Jadi, kalau kamu ingin jadi pemimpin yang gak cuma memimpin, tapi juga membawa perubahan positif, coba deh terapkan prinsip-prinsip ini. Siapa tahu, kamu bisa jadi pemimpin yang gak cuma dihormati, tapi juga dicontoh oleh orang lain. Dua, keberanian menghadapi tantangan. Jayoboyo bukan hanya dikenal karena kebijaksanaannya, tapi juga karena keberaniannya dalam menghadapi tantangan besar. Keberanian ini bukan sembarang keberanian. Bukan keberanian untuk bertarung dengan pedang atau memimpin pasukan dalam perang besar, melainkan keberanian untuk menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian dan konflik. Ini adalah jenis keberanian yang seringkali lebih sulit dicontohkan di dunia modern kita, terutama bagi para remaja yang menghadapi berbagai jenis tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita berbicara tentang keberanian Jayoboyo, kita nggak cuma membahas tentang menghadapi ancaman luar yang nyata, tetapi juga tentang keberanian untuk mengambil langkah yang sulit, bahkan ketika semua orang meragukan keputusan kita. Sebagai seorang pemimpin, Jayoboyo dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji keteguhannya, baik dalam memimpin kerajaan, menghadapi tekanan politik, maupun dalam merencanakan masa depan kerajaan Kediri. Dalam banyak cerita, dia nggak takut untuk memilih jalan yang sulit, asalkan itu adalah jalan yang benar. Nah, di dunia kita sekarang, keberanian Jayoboyo ini sangat relevan. Misalnya, kamu mungkin dihadapkan dengan situasi di mana kamu harus memilih antara ikut arus atau berdiri tegak dengan prinsip sendiri. Teman-teman mungkin mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan nilai-nilai yang kamu anut, atau mungkin kamu merasa tertekan oleh standar sosial yang mengharuskanmu melakukan sesuatu demi diterima oleh orang lain. Di sini, keberanian Jayoboyo mengajarkan kita untuk tetap teguh pada pilihan kita dan tidak takut untuk memilih jalan yang benar, meskipun itu berarti harus menghadapi kritik atau perlawanan. Keberanian juga muncul dalam bentuk menerima kegagalan dan belajar dari kesalahan. Jayoboyo, meskipun seorang raja yang sangat dihormati, pasti pernah menghadapi kesalahan atau keputusan yang tidak berjalan sesuai rencana. Namun, dia tahu bahwa keberanian sejati bukanlah tentang tidak pernah gagal, melainkan tentang bagaimana bangkit dari kegagalan tersebut dan mencoba lagi. Ini adalah pelajaran penting, terutama bagi kamu yang mungkin merasa takut gagal. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu untuk mencoba. Sebaliknya, gunakan keberanianmu untuk bangkit dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Selain itu, keberanian Jayoboyo juga terlihat dalam bagaimana dia mengelola konflik internal dan eksternal di kerajaannya. Ada banyak situasi di mana Jayoboyo harus menghadapi pemberontakan, intrik politik, bahkan ancaman dari luar yang bisa merusak kerajaannya. Untuk itu, dia harus memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang tidak populer dan melakukan hal yang benar, meskipun itu sulit. Dalam dunia kita sekarang, ini bisa diaplikasikan dalam berbagai bentuk, seperti berani menentang ketidakadilan, berani berbicara ketika banyak orang diam, atau bahkan berani mengungkapkan opini yang mungkin bertentangan dengan norma yang ada. Keberanian Jayoboyo juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghadapi rasa takut dengan cara yang penuh perhitungan dan kesadaran. Ketika rasa takut datang, kita seringkali merasa terhalang untuk melakukan apapun. Tapi dengan belajar dari Jayoboyo, kita bisa belajar untuk menerima rasa takut itu, menghadapinya, dan tetap maju. Keberanian itu bukan berarti tanpa rasa takut, tapi tentang bagaimana kita bertindak meskipun takut. Jadi, keberanian yang bisa kita pelajari dari Jayoboyo bukanlah keberanian yang sembrono, tetapi keberanian yang penuh kesadaran dan pertimbangan. Keberanian untuk tetap berada di jalur yang benar, bahkan saat itu penuh risiko. Keberanian untuk gagal, belajar, dan mencoba lagi. Keberanian untuk tidak takut menghadapi tantangan apapun, meskipun dunia terasa berat. Kalau Jayoboyo bisa melakukannya, kenapa kita enggak? Tiga, menjaga keseimbangan. Salah satu aspek yang paling menarik dari karakter Jayoboyo adalah bagaimana dia mampu menjaga keseimbangan antara berbagai peran dan tanggung jawab dalam hidupnya. Sebagai seorang raja, Jayoboyo tidak hanya bertanggung jawab terhadap kerajaan dan rakyatnya, tetapi juga pada diri sendiri dan kehidupannya secara keseluruhan. Meskipun berkuasa, dia tidak kehilangan keseimbangan dalam hidupnya, tidak terjebak dalam ambisi kekuasaan yang berlebihan,
dan selalu berusaha menjaga keharmonisan antara dunia luar dan dalam. Nah, konsep keseimbangan inilah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia remaja yang penuh dengan tekanan dan tuntutan. Di dunia modern, terutama di kalangan remaja, kita seringkali merasa terjebak dalam satu aspek kehidupan saja. Misalnya, kita terlalu fokus pada akademik dan belajar, atau terlalu sibuk mengejar tren sosial di media sosial, hingga melupakan hal-hal yang sebenarnya lebih penting, seperti kesehatan mental, hubungan dengan keluarga, atau bahkan waktu untuk diri sendiri. Jayoboyo mengajarkan kita bahwa keseimbangan itu kunci. Sebagai seorang raja, dia tidak hanya fokus pada perang atau kemenangan politik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, moralitas, dan keseimbangan dalam dirinya sendiri. Dia tahu kapan harus bertindak keras, dan kapan harus mundur dan merenung. Dalam kehidupan kita, keseimbangan ini bisa diterjemahkan ke dalam banyak hal. Misalnya, dalam mengatur waktu antara sekolah, aktivitas ekstrakurikuler, teman, dan keluarga. Jangan sampai kamu terjebak dalam satu area saja sampai mengorbankan bagian lain yang juga penting. Seperti yang Jayoboyo lakukan dengan Kerajaan Kediri, kamu juga harus bisa memprioritaskan waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Keseimbangan ini bukan berarti membagi waktu 50-50 antara belajar dan bersenang-senang, tapi lebih pada mengetahui kapan kamu harus fokus dan kapan kamu bisa memberi ruang untuk istirahat atau bersosialisasi. Keseimbangan dalam hidup juga berarti mengenali pentingnya self-care atau merawat diri. Di zaman serba cepat ini, banyak orang, termasuk remaja, yang cenderung mengabaikan kesehatan mental dan emosional mereka demi mencapai tujuan tertentu. Namun, Jayoboyo mengajarkan kita bahwa jika kita ingin memimpin atau berperan aktif dalam kehidupan orang lain, kita harus terlebih dahulu menjaga diri kita sendiri. Ketika seorang pemimpin kehilangan keseimbangan dalam hidupnya, dia bisa menjadi sangat tertekan, mudah marah, atau bahkan kehilangan arah. Begitu juga dengan kita. Ketika kita terlalu sibuk mengejar hal-hal eksternal, seperti nilai sempurna atau pengakuan dari orang lain, kita bisa kehilangan rasa diri kita sendiri. Keseimbangan mental dan emosional adalah kunci untuk tetap fokus dan tenang dalam menghadapi segala situasi. Selain itu, Jayoboyo juga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kekuatan dan kerendahan hati. Meskipun seorang raja yang kuat, dia tidak pernah sombong atau memperlihatkan kekuasaan secara berlebihan. Kekuatan yang besar harus disertai dengan sikap rendah hati dan rasa tanggung jawab. Di dunia remaja sekarang, kita seringkali dihadapkan pada tekanan untuk tampil atau menunjukkan kekuatan, baik secara fisik atau sosial. Namun, Jayoboyo mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk merendahkan diri dan menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kita mungkin punya potensi besar, tapi jika kita tidak menjaga keseimbangan antara ambisi dan kerendahan hati, kita bisa kehilangan arah. Pada akhirnya, keseimbangan menurut Jayoboyo bukan hanya soal mengatur waktu dengan bijak, tetapi juga tentang mengelola diri, emosi, dan hubungan dengan orang lain. Ketika kita mampu menjaga keseimbangan dalam hidup, kita bisa lebih fokus, lebih bahagia, dan lebih produktif. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk tidak terjebak dalam rutinitas yang hanya menguras energi atau mengabaikan satu aspek kehidupan demi aspek lainnya. Seperti Jayoboyo, jadilah pribadi yang tahu kapan harus fokus, kapan harus bersantai, dan kapan harus mendengarkan diri sendiri. Itu adalah kunci untuk hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Setelah mempelajari lebih dalam tentang filosofi hidup Jayoboyo, kita bisa melihat bahwa banyak nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan sebagai remaja di dunia modern ini. Jayoboyo bukan sekadar sosok pemimpin legendaris, tetapi juga sumber inspirasi yang mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, keberanian, dan keseimbangan dalam hidup. Semua karakteristik ini bukan hanya relevan di masa lalu, tapi sangat berguna di dunia yang penuh dinamika ini. Kebijaksanaan dalam memimpin yang dimiliki Jayoboyo mengingatkan kita bahwa untuk menjadi pemimpin, kita nggak cukup hanya mengandalkan kekuasaan atau kemampuan berbicara di depan orang banyak. Pemimpin yang bijaksana adalah seseorang yang tahu kapan harus mendengarkan orang lain, mempertimbangkan berbagai perspektif, dan mengambil keputusan dengan hati-hati. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi pemimpin di kelompok atau komunitas kita sendiri,
Dan hal pertama yang harus kita kuasai adalah kebijaksanaan dalam mengelola setiap keputusan. Hal ini bisa diterapkan dalam tugas kelompok di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, atau bahkan dalam hubungan dengan teman-teman dan keluarga. Keberanian menghadapi tantangan adalah pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari Jayo Boyo. Di dunia yang penuh tekanan ini, kadang kita dihadapkan dengan pilihan sulit. Apakah kita ikut arus atau berdiri teguh dengan prinsip kita? Jayo Boyo mengajarkan kita bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang melawan musuh di medan perang, tapi juga tentang keberanian untuk melakukan hal yang benar meski itu tidak populer. Misalnya, berani untuk berbicara tentang ketidakadilan, berani memilih jalur yang sulit dalam mengejar impian, atau bahkan berani untuk gagal dan belajar dari kesalahan. Keberanian itu datang bukan hanya dari kekuatan fisik, tetapi dari keteguhan hati dan keyakinan pada prinsip. Keseimbangan menjadi kunci ketiga yang sangat penting untuk kehidupan yang harmonis. Seperti yang kita lihat dari cara Jayo Boyo memimpin kerajaannya, dia selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi, keluarga, dan tugas sebagai raja. Dalam dunia modern, kita seringkali terjebak dalam satu aspek kehidupan saja, seperti ambisi akademis atau keinginan untuk diterima di lingkungan sosial. Padahal, keseimbangan antara pekerjaan, waktu untuk diri sendiri, dan hubungan dengan orang lain adalah hal yang tak kalah penting. Keseimbangan ini yang akan membuat kita tetap tenang, fokus, dan bahagia meskipun hidup penuh dengan tantangan. Pada akhirnya, filosofi Jayo Boyo mengajarkan kita bahwa untuk menjadi pemimpin sejati, kita tidak perlu menunggu menjadi raja atau punya jabatan tinggi. Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu memimpin diri mereka sendiri dengan bijaksana, berani menghadapi segala tantangan, dan menjaga keseimbangan dalam hidup. Filosofi ini tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk kita yang masih muda, yang sedang mencari jati diri dan mempersiapkan masa depan. Jadi, mulai sekarang, kita bisa mencontoh Jayo Boyo dalam hal kebijaksanaan, keberanian, dan keseimbangan. Jadilah pemimpin dalam kehidupanmu sendiri. Ambil keputusan dengan bijak, hadapi tantangan dengan keberanian, dan jaga keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan begitu, kita nggak hanya akan menjadi pribadi yang lebih baik, tapi juga bisa memberi dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti Jayo Boyo, kita bisa menjadi pemimpin yang dihormati dan dicontoh, bukan karena kekuasaan, tapi karena kualitas diri yang kita bawa dalam setiap tindakan dan keputusan. Nah, itu dia filosofi karakter Jayo Boyo yang bisa kamu terapkan dalam hidup. Ingat, gak perlu jadi raja untuk jadi pemimpin yang bijaksana. Yang penting, kamu punya sikap yang tepat dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Jadi, mau mulai dari mana? Pikirkan itu, dan bawa Jayo Boyo dalam hidup kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya.